Tapi walaupun hubungannya kurang harmonis, tapi pasti tentunya namanya anak meninggalnya seperti ini juga pasti bersedih. Sampai saat ini kesedihan itu tetap saja ada. Dan berita mengenai konon kabarnya ada keterlibatan Pak Rudiana dalam hal ini itu masih perlu harus dipembuktian ya. Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Askara Ayunda di Tarot Investigasi. Kali ini Bunda akan menerawang isi hati dari Ibtu Rudiana terkait dengan kematian putra beliau yaitu Muhammad Rizky. Sebelum Bunda mulai, ternyata banyak Sobat Bunda belum subscribe ke channel ini. Yuk bantu subscribe Bunda untuk menuju 1 juta subscriber. Tinggal pencet warna merah dan klik subscribe. Gratis kok. Terima kasih dan selamat menonton videonya. Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana isi hati dari Ibtu Rudiana, terlebih dahulu Bunda mohon izin untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian dari Muhammad Rizky walaupun sudah 8 tahun kejadiannya. Semoga arwah Muhammad Rizky dapat tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Sobat Bunda, seperti Bunda bilang tadi, Bunda akan menerawang isi hati dari Ibtu Rudiana melalui video berikut ini. Saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Nah, berkaitan dengan video tadi, Sobat Bunda, tentunya para pakar mikroekspresi akan bisa menerjemahkan dari kata-kata, kemudian getaran suara, dan bagaimana gestur dari bibir, mata, dan tangisan tersebut. Tapi kali ini Bunda akan melihat bagaimana isi hati dari Bapak Ibtu Rudiana ini berkaitan dengan kematian putranya, almarhum Eki. Tentunya dengan simbol-simbol yang ada di kartu tarot Bunda ini, Bunda akan menarik energi dari isi hati. Oke. Dengan 7 kartu. Bagaimana isi hati Ibtu Rudiana? Tentunya sebagai orang tuanya pasti sangatlah bersedih ya. Namun kita tahu bahwa kematian almarhum Eki ini dari episode pertama, kemudian yang kedua juga kalian bisa tonton videonya. Kematian dari Eki ini bukan karena kecelakaan tunggal, tapi ada motif yaitu pengeroyokan yang akhirnya mengalami tragedi meninggalnya itu ya. Dan bisa karena itu pembunuhan berencana atau memang dikeroyok kemudian meninggal ya. Dan itu tentu perlu investigasi lebih lanjut gitu. Tapi berkaitan dengan isi hatinya, dan kita tahu bahwa dari apa yang menjadi pembicaraan di media sosial terkait dari oknum pejabat yang mendalangi kematian ini, dari video yang sudah Bunda tayangkan kalian tonton ya, itu ada oknum pejabat yang terlibat di sini. Nah, berkaitan dengan bandar narkoba yang masuk, kemudian juga terkait dengan jabatan Ibtu Rudiana sendiri sebagai Kasat Narkoba waktu tahun 2016 gitu. Jadi dengan meninggalnya Eki ini dari isi hati Pak Rudiana di kartu yang pertama ini ada energi yang sangat tidak bagus tentunya.
Karena di sini ada Ratu Tongkat, yaitu kucing hitam. Kucing hitam ini mengartikan situasi energi yang sangat menakutkan ya. Jadi ini energi yang Bunda tarik ini terkait dengan energi dari almarhum Eki kala itu, ketika dia mengalami tragedi di saat-saat terakhir almarhum ini sakaratul maut. Ini energinya sangat kuat sekali dan ini suasananya mencekam ya waktu itu yang bisa Bunda rasakan, sehingga memunculkan energi Ratu Tongkat ini. Dan ini energi yang sangat tidak bagus. Suasananya mencekam dan sendiri tentunya karena dikeroyok ya. Jadi kita bisa dengar berita ini dari media sosial, bagaimana dari para saksi yang menolong itu, bagaimana situasi Eki saat itu sudah tidak bisa bergerak ya. Jadi dia karena dikeroyok tentunya tidak ada perlawanannya, dia tidak seimbang ya. Ini energi yang bisa Bunda rasakan di kartu yang pertama. Jadi energi ini bukan mewakili Pak Rudiana yang pertama ini, tetapi mewakili energi dari Eki sendiri. Karena kita menarik nama dari almarhum, maka sudah wajar kalau energi ini masuk gitu ya. Dan di kartu yang kedua kita akan melihat bagaimana isi hati dari Pak Rudiana terkait dengan peristiwa meninggalnya putranya gitu. Ada as pedang, ini as pedang, dan as pedang ini mewakili dari senjata ya, bisa dikatakan senjata inilah yang bisa dipergunakan untuk mengeroyok atau membunuh si Eki gitu. Tapi ini masih bisa dikatakan belum mewakili perasaan gitu. Jadi perasaan dari Pak Rudiana, dua kartu ini belum bisa Bunda tarik. Bagaimana sih perasaannya dengan anaknya meninggal seperti ini? Pasti kan sedih ya, karena kabar dari yang kita dengar ini hubungan Eki dengan bapaknya tuh konon kabarnya kurang harmonis gitu ya. Karena kita tahu dari berita di media sosial bagaimana Ibu RT itu, nama dari Ibu RT juga Bunda kurang paham ya, tapi Bu RT ini menceritakan bahwa Eki dan bapaknya Pak Rudiana ini kurang harmonis gitu. Dan sebelum kematiannya Eki ini datang ke rumah bapaknya untuk minta uang, kabarnya gitu. Dan dari keterangan media sosial Pak Rudiana ini menjabat sebagai Kapolsek gitu ya. Dan beliau ini, Pak Rudiana ini sudah cerai dari istri pertama, artinya dalam karir beliau sukses, tetapi dalam berumah tangga bisa dikatakan nggak sukses karena dia menikah 2 kali. Dan Eki ini adalah anak dari Pak Rudiana dari istri yang pertama. Nah, kita tidak pernah tahu ya istri pertama dari Pak Rudiana karena tidak pernah muncul di berita di media sosial. Tapi Bunda juga mengucapkan bela sungkawa tadi untuk Eki, tentunya juga bisa disampaikan juga ikut berbela sungkawa kepada ibunya ya dengan meninggalnya Eki. Itu juga bisa kita lihat bagaimana sedihnya ibunya Eki pastinya, karena ibunya Eki ini juga konon kabarnya melarang Eki untuk keluar malam itu begitu. Nah, ini tentunya masih ada hal yang diketahui oleh ibunya Eki, mengapa Eki dilarang keluar gitu ya. Tentu ada hal-hal yang Eki ceritakan ke ibunya, karena konon kabarnya Eki ini mengetahui bahwa bandar narkoba itu masuk ke Cirebon. Eki mengetahui hal itu begitu. Nah, di 2 kartu ini belum ada bagaimana isi hati dari Pak Rudiana terhadap kematiannya. Tapi walaupun hubungannya kurang harmonis, tapi pasti tentunya namanya anak meninggalnya seperti ini juga pasti bersedih. Nah, tadi mengenai video yang tadi, biarkan itu para pakar yang membahas ya, tapi Bunda hanya menerawang isi hati Pak Rudiana. Di kartu yang ketiga ada simbol 7 koin di sini. Kartu ini memberi pesan berkaitan dengan masalah uang. Jadi isi hati dari Pak Rudiana terkait meninggalnya Eki ini
terkait masalah uang kartu ketiga. Kalau kita cocok logikan, ketika Epki sebelum pergi dari rumahnya bapaknya, ini katanya meminta uang gitu kabarnya ya. Nah ini ada penyesalan. Jadi dari video tadi ada penyesalan mengenai meninggalnya Eki. Penyesalan itu bisa dikatakan menyesal karena bila dihubungkan dengan si Eki minta uang, itu bisa dia menyesal belum memberi Eki uang, tapi penyesalan. Tapi kalau kartu ini emang indikasinya ke masalah uang ya. Tentunya sebagai seorang bapak juga menyesal gak dekat dengan anaknya, apalagi meninggalnya Eki ini usia muda ya. Maka di video itu juga ada penyesalan, ada tangisan, kesedihan yang luar biasa. Tetapi mau bagaimana, semua sudah terjadi gitu ya. Kita lihat lagi energi yang keempat dari kartu yang keempat, simbolnya kartunya terbalik. Di sini ada simbol 6 piala. Kita lihat di situ ada prajurit yang meninggalkan seorang wanita tadi ya, itu bagaimana hubungan dia dengan istri pertamanya. Dia sudah meninggalkan istri pertamanya yaitu dengan bercerai tadi, dan tidak bisa lagi komunikasi lagi dengan ikut bersama membesarkan Eki. Ini juga satu hal yang membuat Pak Rudiana tuh ada penyesalan di situ. Kegagalan dalam berumah tangga itu juga sebagai penyesalan ya dari Pak Rudiana. Nah inilah di sini ujian dan cobaan itu ya Sobat Bunda, bagaimana ketika di posisi sebagai seorang prajurit yang harusnya hanya boleh diwajibkan punya istri satu, tetapi karena tidak bisa mengontrol diri sehingga rumah tangga yang pertama ini bisa bercerai atau berpisah sehingga anak yang jadi korban. Nah sekarang ini juga anak bisa dikatakan sebagai korban Eki, karena kita bisa tahu di media sosial hubungan Pak Rudiana tidak baik dengan Eki, dan hubungan dengan mantan istrinya juga bisa saja tidak baik ya, sehingga yang seharusnya bersama-sama membina anak, membesarkan tumbuh kembang anak, tapi Pak Rudiana tidak bisa mengontrol diri sehingga bisa bercabang cintanya, mencintai wanita lain, sehingga wanita yang pertama yang menjadi bisa saja dikatakan bahagia susahnya dari istri pertama gitu, akhirnya itu bisa terpisah. Dan banyak yang Bunda amati dari istri-istri prajurit itu, kabarnya konon ya bisa Bunda sampaikan bahwa korbannya itu perempuan begitu. Artinya istri dari seorang prajurit baik TNI maupun Polri itu yang tetap jadi korban ya yang perempuan, karena yang perempuan ini salah nggak salah tetap bisa dikatakan salah, kadang seperti itu ya, sehingga mau berbuat baik untuk tetap bersama dengan istrinya, istri yang pertama ini tentu akan ada kendala untuk berbuat baik dengan anaknya, bersama-sama membesarkan anaknya, itu pasti akan ada kendala yang pada akhirnya Pak Rudiana mengambil keputusan untuk menikah lagi. Nah ini sudah dari diri Pak Rudiana sendiri, kalau dari sini ini bisa dikatakan sudah gagal ya, seperti yang Bunda bilang di awal tadi. Jadi isi hatinya ya tadi kartu yang keempat ini memberi pesan bahwa dia juga ingin gitu membesarkan bersama-sama, tapi karena dia sudah punya istri lagi ya, jadi kendalanya di situ, pasti akan ada konflik dengan istri yang kedua begitu. Jadi itu perasaan yang ya, isi hati Pak Rudiana yang bisa Bunda lihat ya. Yang berikutnya ini ada simbol kartu 9 pedang. Ya untuk sampai saat ini kesedihan itu tetap saja ada. Dan berita mengenai konon kabarnya ada keterlibatan Pak Rudiana dalam hal ini itu masih perlu harus dipembuktian ya. Kalau beritanya itu Pak Rudiana ini juga terlibat gitu. Terlibat dalam hal
menjebloskan orang-orang yang nggak bersalah. Kabarnya kan seperti itu. Nah, itu perlu pembuktian. Maka bisa saja Pak Rudiana ini dijadikan GC ya, karena Pak Rudiana ini pasti tahu segala hal yang terjadi kepada Egi. Tapi kalau benar beritanya di luar sana bahwa Pak Rudiana ini terlibat akan beberapa orang-orang yang sudah masuk ke dalam penjara mendapatkan hukuman, ya ini adalah kesalahan fatal buat Pak Rudiana sendiri ya. Jadi saat ini pikirannya masih khawatir, apalagi sekarang, ini energi sekarang ya. Ini ada campur aduk, ada khawatir yang pasti, kemudian ada kesedihan. Tapi kekhawatiran ini tidak bisa tidur tiap malam ini. Nanti kesehatannya Pak Rudiana bisa terganggu. Energi yang berikutnya ada as tongkat. Saat ini untuk Pak Rudiana membutuhkan pertolongan dari batin beliau, itu saat ini sedang gundah. Walaupun beberapa kali kita lihat di media sosial ada reporter-reporter dari televisi yang menghubungi beliau untuk wawancara, tapi beliau masih belum bisa menerima. Kelihatannya tegar, bisa menerima dan berkomunikasi dengan baik, tapi di dalam hatinya tuh gundah, sulit tidur. Kemudian juga dia memerlukan pertolongan untuk saat ini. Maka alangkah baiknya Bapak Rudiana ini segera mengajukan GC atau perlindungan ya, bila memang dia tahu dalang dari peristiwa ini. Karena bila saat ini atau kemarin-kemarin 8 tahun ini cukup sudah, tidak akan bisa lari. Kalau yang sekarang ini pasti akan ketahuan semua nantinya. Siapa yang berbuat yang sesungguhnya itu akan ketahuan. Dan serapat-rapatnya orang menutupi bangkai, itu namanya bangkai akan tercium. Tidak mungkin tidak akan tercium, dan bangkai itu harus dibuang. Dan itu adalah hukum karma yang harus dituai untuk pelaku yang sesungguhnya gitu. Jadi itu ya, Pak Rudiana perlu pertolongan segera gitu. Dan kartu yang terakhir di sini ada 9 piala. Ini memberi pesan kepada semua sebetulnya, tetapi karena kita spesifik kepada Pak Rudiana, menerawang bagaimana isi hati dari Pak Rudiana, ini kosong ya. Selain dia saat ini segera memerlukan pertolongan, ini karena kalau beliau pertolongan ini bisa jadi GC ya. Kalau terus-menerus dia menutupi, ini akan menjadi kesia-siaan belaka. Karena kosong, semuanya itu akan kosong, tidak akan berhasil apapun yang ditutup-tutupi gitu. Jadi itu yang bisa Bunda tarik energinya dari menerawang isi hati Ibtu Rudiana. Karena banyak sekali netizen yang menghubungi Bunda untuk melihat bagaimana sih sebetulnya Pak Rudiana ini, apakah beliau ini sudah melakukan banyak kesalahan begitu ya. Beliau ini sudah tahu apa yang terjadi begitu. Tapi lebih spesifiknya Bunda melihat atau menerawang isi hati. Kalau mau langsung melihat bisa saja, misalnya saja apakah Pak Rudiana ini terlibat dalam kasus orang-orang yang masuk ke penjara, itu bisa saja. Tapi Bunda lebih cenderung melihat dulu, menerawang isi hati beliau. Jadi seperti itu yang bisa Bunda lihat, apa yang menjadi isi hati Pak Rudiana. Dan terima kasih perhatiannya buat sobat Bunda semua yang sudah senantiasa menonton video Bunda. Sampai di sini, salam.